Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi yang positif untuk kita semua. So bagi teman-teman yang baru di sini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif dan menjadi orang-orang yang positif. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing tentang ketika kita tenang, maka disitulah keajaiban datang. The power of ketenangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya supaya bisa tenang dalam berbagai kondisi? Bagaimana sih caranya kita agar bisa menarik keajaiban dengan cara tenang? Padahal pada kenyataannya saat ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Entah kita mungkin sedang bersedih, atau sedang kecewa, atau sedang terpuruk, atau sedang kesulitan ekonomi, sedang tidak tahu arah dan tujuan. Nah, jadi di sini saya akan bagikan 3 hal yang membuat hati menjadi tenang dalam berbagai kondisi. Ya, jadi mau dalam kondisi apapun itu, ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa tetap tenang. Karena the power of ketenangan itu benar-benar luar biasa. Setuju nggak? Ketika kita tenang ya, masalah apapun bisa selesai. Kita pasti akan bisa menemukan solusi dari berbagai masalah kita, serumit apapun itu. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak tenang, maka masalah kecil saja akan bisa menjadi rumit, akan bisa menjadi riweh. Ya, karena kita menghadapinya tidak dengan ketenangan, karena kita menghadapinya dengan perasaan yang kacau, panik, cemas, takut, khawatir. Ya kan? Ajaibnya adalah ketika kita benar-benar bisa menguasai diri kita di dalam berbagai kondisi ya, terutama memerintahkan diri kita untuk tetap tenang, maka solusi akan berdatangan, maka jalan keluar langsung terbuka lebar. Jadi mau bagaimanapun masalah yang sedang kita hadapi, termasuk kekurangan uang, kesulitan rezeki, ditagih-tagih rentenir atau debt collector, langkah yang pertama kita harus tenang untuk memancing keajaiban-keajaiban yang sudah Allah sediakan. Ada 3 hal yang membuat hati kita bisa tenang untuk dapat menarik keajaiban. Yang pertama adalah menyadari bahwa jika doa kita dikabulkan berarti itu baik. Tapi jika belum dikabulkan berarti ada yang jauh lebih baik. Yakin bahwa Allah itu gak pernah memberikan sesuatu yang buruk untuk kita. Allah bahkan selalu memberikan apa yang kita minta di waktu yang tepat. Menurut Allah ya, bukan menurut kita. Ketika kita sudah berdoa, kita berikhtiar ya, semampu kita, semaksimal mungkin. Tapi apa yang kita minta itu belum diberikan atau belum terkabul. Artinya Allah tuh menunda. Ketika Allah menunda memberikan apa yang kita minta, berarti Allah tuh punya rencana yang lebih baik. Ya kan, seperti yang saya bilang, Allah lah yang tahu waktu yang tepat, bukan kita. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Ya, Allah lah, Tuhan lah yang maha mengetahui segalanya. Jadi sandarkan, pasrahkanlah semuanya, urusan kita hanya kepada Allah. Kembali, biar Allah yang atur, biar Allah yang urus. Jadi itu adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan, menyadari bahwa jika dikabulkan berarti itu baik, tapi jika belum dikabulkan berarti ada yang jauh lebih baik. Seperti yang sudah saya sering ulang-ulangi di video-video sebelumnya, bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan ya. Semua doa pasti dikabulkan. Tapi dikabulkannya dalam 2 bentuk. Yang pertama sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita minta. Yang kedua adalah lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kita minta. Oke, setuju ya teman-teman? Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan agar bisa tetap tenang adalah meninggalkan atau melepaskan segala hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya seperti penilaian orang tentang kita atau omongan-omongan orang tentang kita. Walaupun kita tahu ya, seandainya orang ngomongin kita, hal itu tuh tidak benar. Tapi ya udah, itu hak mereka. Mereka mau bicarain kita, mau nilai kita kayak gimana-gimana, itu adalah hak mereka. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran mereka, kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan mereka omongin tentang kita. Apa dong yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan saja, seperti pikiran kita dan tindakan. Ingat loh, hukum tabur tuai itu berlaku. Ya, apapun yang kita tabur, suatu saat kita akan menuai hasilnya.
Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak suka sama kita, ada orang yang ngomongin kita di belakang, udahlah, jangan terjebak di situ ya, karena itu akan membuat energi kita tuh jadi negatif. Itu akan merusak atau memperparah kondisi kita saat ini. Misalnya yang awalnya tadi udah kacau, banyak pikiran, tambah lagi kita fokus dengan orang-orang yang toksik yang mungkin gak suka atau ngebicarain kita. Hal itu sama saja membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan untuk lebih cepat lagi mendapatkan keajaiban. Jadi fokuslah terhadap apa yang bisa kita kendalikan seperti pikiran dan apa tindakan kita. Berpikirlah hanya tentang sesuatu yang kita inginkan, hal itu tuh terjadi di dalam hidup kita. Oke, jangan pernah berpikir hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Ya, teman-teman pasti sudah tahu, ucapan adalah doa, pikiran adalah doa, perasaan pun adalah doa. Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oke, kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk bisa tetap tenang adalah ingat bahwa hidup hanya sementara. Jadi ketika kita mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi yang terpuruk, yang sedih, yang patah hati, kecewa, ya udah, jalani saja sebisa mungkin, kita lewati aja ya. Atau ketika kita melihat nikmat orang lain yang lebih daripada kita, sehingga kita kayak merasa hidup di dunia ini kayak nggak ada manfaatnya, nggak berguna mungkin ya kan. Sadari bahwa hidup ini hanya sementara. Nah, kalau kita bisa menyadari hal seperti itu, maka perasaan kita pasti akan menjadi damai kembali. Yang awalnya tadi merasa kayak gak berguna, hidup seperti sia-sia, maka ketika kita memiliki kesadaran seperti itu, kita akan merasa damai kembali. Nikmat orang lain yang kita lihat, kebahagiaan orang lain yang kita lihat, kita bahkan tidak tahu persis seberapa keras orang-orang itu mencapai titik tersebut, titik yang kita lihat sangat nikmat tadi. Apa yang sudah mereka lalui, apa yang sudah mereka korbankan, apa yang sudah hilang dari mereka, kita nggak tahu kan. Bisa saja kita melihat mereka saat ini, ternyata mereka itu sudah ada di chapter 20 misalnya, sedangkan kita saat ini ternyata masih ada di chapter 5. Kita perlu 15 chapter, 15 tangga untuk bisa naik ke chapter 20, ke tangga yang ke-20. Ya, ibaratnya gitu. Sadari hal-hal seperti itu. Gak perlu berlarut-larut dalam kondisi kita saat ini. Gak perlu berlarut-larut dalam kecemasan, dalam ketakutan. Ya, walaupun kalau ngomong doang sih mah enak. Ya, saya juga pernah berada di posisi seperti itu. Bahkan sampai saat ini, saya juga masih sering berada di posisi yang menempatkan diri saya itu seolah-olah seperti merasa belum maksimal aja gitu dalam berusaha menjalani kehidupan ini. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup hanya sementara, apa sih yang kita cari? Otomatis perasaan kita saat itu menjadi jauh lebih tenang. Coba kalian praktekin kalau nggak percaya. Dunia hanya sementara. Jadi apa-apa tuh, masalah apapun, serumit apapun, udahlah serahkan sama Allah. Orang kita punya Allah kok. Orang kita punya Tuhan yang maha segalanya. Karena saya percaya apapun yang terjadi pada kita hari ini itu adalah hasil dari buah pikiran kita di masa lalu, hasil dari diri kita sendiri. Jadi saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain untuk memasrahkan semuanya, melepaskan segalanya, dan tetap tenang. Ya, itu tadi caranya. Kita sadari bahwa jika dikabulkan berarti itu baik untuk kita, jika belum dikabulkan berarti itu belum tentu baik atau tidak baik untuk kita. Dan Allah pasti akan kabulkan, akan berikan apapun yang kita minta di waktu yang menurut Allah tepat. Ya, bukan menurut kita. Yakin Allah gak mungkin mentelantarkan kita. Tinggalkan, lepaskan semua hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Pikirkan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang kita tuh ingin terjadi di dalam hidup kita. Dan sadari bahwa dunia hanya sementara, kehidupan ini hanya sementara. Jadi tidak perlu terlalu menguras energi, tidak perlu terlalu menekan diri sendiri untuk selalu menjadi sempurna, untuk selalu terlihat baik di mata semua orang, ataupun untuk membuang-buang waktu meratapi hidup yang tidak seperti orang lain. Insya Allah hati akan tenang seketika, dan ketika tenang kalian tahu disitulah keajaiban itu datang, disitulah pertolongan Allah itu datang. Ya, karena ketika kita tenang, kita tuh memancarkan energi yang positif, frekuensi yang sama dengan keajaiban. Oke teman-teman, setuju ya? Mulai sekarang pancarkan energi positif, frekuensi ketenangan,
agar keajaiban itu segera menghampiri kehidupan kita, mewujudkan semua apapun yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, silahkan dicoba, wajib dicoba setiap hari dan selamanya. Karena kita adalah magnet keajaiban dan keberuntungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.